Aku bertanya makna segala peristiwa, walau tak kutemukan jawaban yang pasti bagiku. Namun ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntun dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Kini telah ku sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntunku dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Kuasa-Mu semakin sempurna. Kuasa-Mu semakin sempurna.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, selamat berjumpa dalam mimbar agama Katolik dan renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui Radio Gajah Mada FM, radionya orang Semarang, dan melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini, Mazmur 90. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, hanya dengan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia seperti orang mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi tumbuh dan berkembang, di waktu petang sudah lisut dan layu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hayat. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan terkasih, ku berdoa padamu, lindungilah kami imammu, karena kami milikmu. Hidup kami biarlah terbakar luluh di hadapan altar-Mu yang kudus. Lindungilah kami ada di dunia, sekalipun kami bukan dari dunia. Lindungilah kami selalu, dan ingatlah
Ingatlah ya Tuhan, tak seorang pun selain Engkau yang menjadi milik kami. Masukkanlah kami dalam lubuk hatimu, bila nikmat dunia ini menggoda dan memikat. Lindungilah kami dan hiburlah di dalam saat-saat sepi dan derita. Bila pengorbanan kami bagi jiwa-jiwa terasa sia-sia, tiada berguna. Lindungilah kami selalu dan ingatlah ya Tuhan, tak seorang pun selain Engkau yang menjadi milik kami. Tetap memiliki hati insani dengan segala kerapuhan kami. Lindungi hidup kami seperti hosti tanpa noda. Semoga tiap hari, tiap pikiran, kata perbuatan kami selalu terjaga. Semoga tiap hari, tiap pikiran, kata perbuatan kami selalu terjaga. Ya Tuhan terkasih, memberkati kami. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, selamat berhari Minggu. Semoga kita semua, wabil khusus panjenengan semua, dimanapun berada, selalu dalam perlindungan Tuhan, seperti yang diimani oleh pemazmur pada hari ini, yang menjadi bahan doa dan renungan kita. Pemazmur percaya dan berseru,
Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Hanya kepada Tuhan sajalah pemazmur mempercayakan hidupnya. Bukan hanya hidupnya sendiri, tetapi juga anak cucunya. Maka disebutkan, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam mimbar agama Katolik pada hari ini, melalui Radio Gajah Mada, radionya orang Semarang 102.4 FM, saya ingin mengajak panjenengan semua dimanapun berada untuk menempatkan hidup kita di hadirat Tuhan Sang Pencipta yang menjadi tempat perteduhan kita turun-temurun. Pada bulan ini ada dua momentum gerejawi yang kita renungkan. Dalam konteks nasional, Gereja Katolik Indonesia setiap bulan September menempatkan bulan Kitab Suci sebagai kesempatan bagi kita untuk mendekatkan diri dengan Tuhan yang menjadi tempat perteduhan kita turun-temurun melalui setiap sabdanya yang diwartakan kepada kita di dalam Kitab Suci. Maka bulan September disebut sebagai bulan Kitab Suci nasional. Kita diajak untuk bersama-sama menaruh pengharapan baru di hadirat Allah sebagai sumber pengharapan kita. Tuhan yang menjadi tempat perteduhan kita turun-temurun adalah sumber pengharapan baru dalam kehidupan kita, terutama di masa-masa pandemi yang masih kita rasakan transisinya menuju masa endemi. Kita diajak untuk percaya bahwa Allah sendirilah sumber harapan baru kita. Tuhan Allah menjadi tempat perteduhan kita turun-temurun. Itu momentum yang pertama dalam konteks nasional. Dalam konteks global, pada bulan September bahkan sampai tanggal 4 Oktober mendatang, kita diajak untuk memasuki yang disebut musim penciptaan, season of creation. Gereja di seluruh dunia, apapun denominasinya, gereja-gereja Katolik, gereja-gereja Kristen Protestan, bersama-sama bergerak untuk menumbuhkan kesadaran baru terhadap alam ciptaan ini sebagai karya Sang Pencipta, Tuhan Allah kita sendiri. Pada tahun ini, kita diajak merenungkan tema mendengarkan jeritan ciptaan. Ciptaan bukan hanya dalam kaitannya dengan alam semesta yang hancur oleh karena ketamakan, keserakahan manusia yang mengeksploitasi bumi rumah kita bersama, tetapi juga makhluk ciptaan yang diciptakan secitra dengan Allah, yakni kita manusia. Banyak sesama manusia yang masuk dalam kategori kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, kaum rentan, yang menanggung akibat dampak langsung dari kehancuran alam semesta ini. Mereka pun menjerit, memohon pertolongan agar kita menghentikan sikap eksploitatif merusak lingkungan kita. Hanya dengan mengandalkan kekuatan Allah sendiri sebagai sumber pengharapan baru kita, menempatkan hidup kita di hadirat-Nya sebagai tempat perteduhan kita turun-temurun, maka kita bisa mendengarkan
jeritan-jeritan ciptaan ini yang menderita akibat ulah manusia yang sekali lagi bersikap tamak, rakus, dan serakah merusak bumi ini hanya untuk kepentingan-kepentingan ekonomi sesaat dengan keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi melupakan generasi mendatang. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat dengan rasa syukur dan kerendahan hati, menaruh pengharapan kita hanya kepada Allah. Tuhan Allah, tempat perlindungan kita turun-temurun. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa semua orang, pencipta langit dan bumi, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menjadi tempat perteduhan kami turun-temurun. Di musim penciptaan ini, kami Kau panggil untuk mendengarkan jeritan ciptaan ini akibat ulah manusia yang rakus, tamak, serakah, merusak bumi. Berilah kami kesadaran baru untuk lebih ramah lingkungan dan tidak mengembangkan sikap-sikap eksploitatif merusak lingkungan kami. Berkatilah kami semua, terutama saudari-saudara kami, para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis, dimanapun berada, mereka yang saat ini sedang sakit, Kau jamah, Kau pulihkan sembuh seperti sedia kala. Kau kuatkan yang lemah, Kau mantapkan yang ragu-ragu, Kau hibur yang berduka, dan Engkau menyempurnakan sukacita dan kegembiraan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Ibu Maria, doakanlah kami. Bapak Yosef, restuilah kami dengan keheningan-Mu. Semoga para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mosi-mosi. Maria Assumpta, Kau diangkat ke surga, penuh kemuliaan. Bunda Maria Assumpta, doakanlah kami anak-Mu. Terpujilah Engkau di antara
Maria Assumpta, indah penaka bulan, bermahkotakan bintang. Bunda Maria Assumpta, doakanlah kami anakmu. Lindungilah kami selalu dan jauhkanlah dan bebaskanlah dari kejahatan kuasa setan. Maria Assumpta, Ratu surga mulia, buah sulung penebus. Bunda Maria Assumpta, doakanlah kami anakmu. Terimalah hormat serta pujian kami. Semoga kami turut bahagia dalam surga. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis.